Ya, sepengetahuan saya tuh seperti halnya almarhum guru Waswanda itu pernah mengasihkan brosur bahwa berdirinya itu tanggal 15 Desember 1967. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Balik lagi dengan Dawai Boser di podcast Sejarah Dunia STM. Dan kali ini gue bersilaturahmi ke daerah Cengkareng di Komplek KFT di daerah Rawabuaya masuknya nih ya? Cengkareng masuknya. Cengkareng. Dan kemarin sudah gue hadirkan beberapa sejarah STM yang mungkin pertama dari Malaka, Bang Caling, Bang Bati Kuda Kandung, terus dari komunitas Teladan Basis 62 dan menceritakan Teladan 305. Sekarang kita ke daerah Barat. Masuknya Barat ya? Barat. Oke, kita pengen tahu cerita dari salah satu sekolah, sejarahnya sekolah di daerah Barat. Pengen tahu sejarah cerita STM mana? Langsung kita sambut narasumber berikut ini yang sebelah gua. Bang, saya lo Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama, biasa dipanggil Kimung sih saya. SM 1 DKI tahun 92. Tahun 92. Mana sebetulnya sih belum bisa dibilang bisa menceritakan sejarah, tapi sedikit banyaknya karena saya pernah menjadi ketua umum, saya harus tahu sedikit banyaknya kayak gitu. Oke, salaman dulu lah, biar lancar. Gua hadirkan Bang Kimung, Bang Rama dari alumni 1 DKI tahun 92. Nah, 1 DKI ini yang gue tahu salah satu nama ikonik buat sekolahnya dia. Karena 1 DKI itu ada yang pagi, ada yang siang. Nah, Iya. kita pengen tahu nih ceritanya. Dari alumni STM mana di zaman ente? Kalau aneh sendiri itu SM Negeri 13. 13. Kalau zaman ente siangnya tuh PGRI 7. 7 karena masih STM. Iya. Nah, yang ente tahu Opung. Ah. Nih panggilannya Opung gue jadi. Menjadi IKAP jadi panggilannya Opung ya kan, Iya, bukan iya. Kimung. Kalau Kimung di 1 DKI. Yang ente tahu Opung, 1 DKI itu lahir dan berdirinya itu tahun berapa? Ya, sepengetahuan saya tuh seperti halnya almarhum guru Waswanda itu pernah mengasihkan brosur bahwa berdirinya itu tanggal 15 Desember 1967. 1967. Ya, bukan 19 Oktober 66 bukan. Jadi sebenarnya itu 15 Oktober 15 Desember 67. Nah, waktu tahun 67, 15 Desember itu namanya itu apa? Itu Pemda 1 DKI. STM Pemda 1 DKI sampai tahun Itu terakhir itu ada peralihan lagi, ini yang kurang saya tahu, itu terakhir tahun 80 berubah jadi 2 dan 5 KJ ya. 2 atau 5 KJ. Iya, paginya itu 2, 5-nya siang. Kelas jauh ya? Iya, kelas jauh. Maaf kalau terbalik. Terus ganti lagi? Ganti lagi itu tahun 86. Jadi lulusan pertama STM 13, Negeri 13 itu tahun 86 itu yang pertama. Lulusan pertamanya? Lulusan pertama. 86 lulusan pertama STM Negeri 13 dan 7 PGRI. Oke. Berarti 13 itu di tahun 86. 86 itu pertama sama kali. PGRI 7. Iya. Oke. Nah, pas pergantian dari STM ke SMK itu berubah lagi ya? Berubah lagi, itu seingat saya itu tahun 97. Jadi SM Negeri 13 ke SMK Negeri 53 itu tahun 97 kalau nggak salah. Dan PGRI 7-nya jadi PGRI 13. PGRI 13. Oke, tahun 97 pergeseran dari semua STM
atau sekolah semip atau semuanya jadi Jadi SMK. SMK ya, disamakan. Lokasinya di mana, Pung? Yang emang dari dulunya di situ atau bagaimana? Kalau awal ceritanya itu di Mangga Besar 4I nomor 27. Nah, kemudian itu berangsur pindah ke Pelamboyan nomor 53 itu di tahun 2012. Kalau nggak salah itu 2012 sudah mulai pindah itu anak kelas 1-nya. Dan terakhir itu 2014 itu udah nggak ada Udah full ya? di Jadi Mangga yang di Besar Mangga udah nggak Besar ada. ditutup. Bukan tutup, jadi Sekolah lain? di segi ganti sekolah lain itu SMA 17. SMA 17. Iya. Pelamboyan tuh apa maksudnya? Kalideres? Enggak, Pelamboyan Cengkareng juga, Masuk Cengkareng ke Barat. Cengkareng. Nah, Cengkareng Barat itu hanya beda RW aja dari sini gitu, Oh, deket ya? dekat. Dia tuh RW 10, kita RW 11, Berarti fullnya di 2014. 2014. Zaman dari 86 sampai pergeseran ke 2014, berapa jurusan teknologi yang ada di STM 1 DKI? Seingat saya sih waktu itu ya dua jurusan, tapi ada juga yang sampai empat mesin sekian gitu. Kalau waktu saya sih Dua jurusan apa? Mesin sama listrik. mesinnya mesin umum atau otomotif? Umum TPL. TPL, teknik penguatan logam. Iya. Mesin sama listrik ya, Iya. hanya dua jurusan. Dua jurusan. Cuman di pas pindah ke Pelamboyan bertambah lagi Kalau sekarang kalau nggak salah sih 6 ya, 6 jurusan. 6 jurusan. Karena kapasitas di Mangga Besar sama kapasitas gedung penampungan siswa sama di Pelamboyan, banyakan di Pelamboyan, Iya, besaran di Pelamboyan lah. besaran di Pelamboyan. Nah, itu Mangga Besar ini kan barat tapi cenderung ke pusat ya, Iya, cenderung ke pusat. iya. Zaman ente nih terutama, mayoritas banyakan pelajar itu yang mendaftar ke 1 DKI itu dari mana banyak kan? Di sana ya, Di Mangga Besar? mau besar ya. Ini pernah kejadian, jadi tahun 92 itu pernah kejadian anak Kalideres sampai Cengkareng nggak ada masuk sekolah, Ke 1 DKI? nggak ada masuk ke sekolahan di SM 1 DKI, karena waktu itu kan lagi ada pembangunan flyover di Pesing, macet sekali, terus kita nggak ada masuk dari Kalideres sampai Cengkareng itu. Berapa lama? Waktu itu cuma sehari aja sih, Sehari. karena macet sekali, dan kebetulan saya sendiri yang telepon untuk diterima sama Ibu Sonti. Ibu Sonti itu guru bahasa di SM 13. Itu kenyataannya bahwa di sekolah itu lebih dari setengah pelajar itu nggak ada. Nggak masuk? Karena Iya. lagi ada perbaikan jalan lah ya? Iya, berarti dari Kalideres Cengkareng ini berkontribusi itu lebih dari setengah sekolahan DKI. Berdasarkan kejadian tersebut. Selebihnya utara sama pusat? Ya, kejadiannya yang lain lah. Utara, jadi Utara, setengahnya itu anak pusat, barat peta, yang beda. turun-temurun ngedaftar ke 1 DKI, selebihnya barat sama pusat. Selebihnya utara sama pusat. Iya, Selebihnya ya mungkin selatan berapa ya? Lebih sedikit lah ya masanya Iya. ya. Lebih banyak 50%-nya ke barat. Ke barat. Nah, menurut ente pribadi nih, kenapa dari 15 Desember bergeser dan sampai sekarang pelajar-pelajar 1 DKI masih menganggap tanggal berapa Oktober? 19 Oktober, Nah, kenapa bisa jadi ulang tahun HUT-nya 1 DKI sampai ke zaman sekarang? iya, Kenapa? mungkin pada saat saya sekolah itu nggak pernah ada HUT Zaman gitu kita ya, nggak ada, Bu. nggak pernah ada. Nah, ini ada salah satu prestasi di sana itu. Di mana? Di sekolah? Di sekolah Di Mangga itu, Besar? Mangga Besar. Sekarang juga masih ada. Itu kalau nggak salah 19 Oktober. Cuma setahu saya itu tahunnya 91. Karena waktu itu yang menantang ini itu Pak Wiyogo. Oh, Wiyogo. Iya. Zaman itu gubernurnya dia? Iya, gubernurnya Pak Wiyogo. Nah, mungkin dari situ mereka beranggapan, nggak tahu ini tahunnya dari mana, nggak ngerti saya. Tahun 66 itu dari mana? Mungkin
tahun 66 nih dengan pergerakan mungkin ya, di tahun 66 kita kan banyak pergerakan. Oh, waktu itu, anak Iya, muda waktu itu. iya, mungkin disamakan seperti itu, saya juga kurang paham, tapi yang pasti setahu saya itu tanggal 19 Desember, 15 Desember 1967. Ya, karena yang gue dapat di Google atau di AI teknologi itu tanggal 15 Desember. Iya, Tapi di jalur berkembang jadi 19 Oktober, ya. 1966. Nah, dari masa ke masa, satu DKI ini kan salah satu setiap STM pasti jantungnya basis. Yang ente tahu dari masa ke masa ada berapa basis yang lewat untuk pulang dan pergi sekolah sampai ke satu DKI? Lumayan banyak juga sih ya basis. Untuk barat sendiri? Barat itu ada Semanan, Kalideres, Cikareng, Jembatan Baru. Maksudnya kalau zaman ente, nah balik lagi ya, kenapa si Opung ngomong begitu? Karena zaman dia tuh basis nama daerah ya, Pung ya? Enggak juga. Bukan bis mobil ya? Bukan. Jadi kalau zaman mereka berkumpul ya, berkumpul. Kalau zaman gua kan udah bis mobil. Oh, bukan. Udah nomor bis. Oh, kalau nomor bis itu setelah lo ya? Setahu gua tuh 204 ya. 204. 204. Kalau barat tuh 204 sama 203. Ada juga yang P12. Ya P12 yang artinya nggak menjauhi konflik lah. P12 itu. Kalau utara? Kalau utara ada U25. Jadi dia ke kota masing-masing naik mobil masing-masing, dari kota baru naik U25. Kalau selatan kereta? Selatan bisa kereta, bisa P70 dia. Oke. Kalau pusat? Kalau pusat mungkin ada yang jalan kaki kali. Bajak ya, basis jalan kaki. Iya. Bisa juga kayak gitu, bisa juga ada juga yang di Roxy juga, jadi berkumpul mereka di Setiakawan gitu kan. Di Setiakawan itu kan banyak juga basis yang ada di situ. Bukan satu SMA aja di situ. Berkumpulnya. Berkumpul. Kalau 715 sendiri artinya apa, Bu? Satu DKI 715. Iya. Yang kalau feeling gua sih yang masuk ke sekolah. Iya, jadi 715 itu kelas saya yang ciptain. Kelas saya ciptain itu. Kelas lu? Iya. Kelas lu tahun 92? Alumni 92? Iya, yang diciptain itu kalau nggak salah itu tahun 90 awal lah itu. Nah itu ada sedikit perbedaan pendapat waktu itu sama 7 PGRI gitu, karena mungkin nggak tahu PGRI lah. kan nggak 715 ya? Enggak gini, jadi 7 PGRI itu menganggap bahwa dialah satu DKI gitu. Jadi kita ini yang anak pagi, khususnya kelas saya waktu kelas 1 ya, tahun 90 menciptakan angka 715 itu, kalau kita gabungin jadi 13 gitu kan. 715. Iya, 715 kalau digabung 13. Iya, itu sebetulnya itu. Artinya itu sebenarnya. Arti sebenarnya itu. Bukan gitu. jam masuk sekolah. Bukan, tapi memang masuk sekolahnya jam 7.15. Pas jam 7.15. Tapi sebenarnya gabungan dari angka ya. Dari angka. Nah, di situ juga setelah itu tahun 91 itu ada juga 427. 427 itu Manggarai 4 nomor 27 sekolah kita. Tapi digabung lagi jadi 13 juga. Gitu. Cuma nggak terlalu berkembang 427-nya. Ya, sampai sekarang 715. Sampai sekarang 715 yang berkembang ini. Oke. Ada beberapa sih yang nyiptain itu udah meninggal ini. Udah meninggal. Iya. Teman-teman lo udah meninggal. Iya, itu basis kota itu yang nyiptain. Yang nyiptain basis kota. Basis kota. Akhirnya yang siang PGRI juga setuju dengan hal itu. Yang setuju tuh yang nggak tahu sebetulnya. Yang setuju yang nggak tahu, yang tahu mah nggak setuju ya. Nggak setuju. Iya. Anak siangnya sebenarnya nggak setuju ya, karena kan mereka masuk ke siang. Iya, nggak tahu jumlahnya kan. Tapi banyak juga yang memakai itu. Gitu. Akhirnya pagi siang setuju satu DKI 715. Iya, pakai itu. Oke, biar clear ya. Dari 19 Oktober, 15 Desember sampai 7.15 kita clearin sama salah satu saksi sejarahnya STM 1 DKI atau SMK 53 atau STM Negeri 13 atau STM PGRI 7.
Nah, ente kan pernah diamanahkan menjadi penjabat sebagai ketua penjabat ya, gua nggak punya. Iya. Diamanahkan sebagai ketua Ikatan Alumni 1 DKI. Nah, 1 DKI ini ketua Ikatan Alumni gabungkah pagi siang atau pagi sendiri, siang sendiri? Dari awal diadakan tahun 2009, 2011 itu sampai saat ini kita bergabung. Luar biasa. Jadi nggak ada yang namanya lu 7 PGRI, gua anak 13, enggak. Kita Gabung 1 dari DKI 2009. 2009. Kan main, makanya 1 ikonik, 1 DKI. Ya. Ini perlu dicontoh nih, Bonser aja belum tentu begitu ya kan. Dan Bonser salah satu yang mungkin tertinggal nih untuk pagi siang ya. Dan akhirnya 1 DKI ternyata sudah mulai dari 2009. Luar biasa, makanya akrab banget ya pagi sama siang sampai Ya, pemilihan kepengurusan yang akan diadakan besok ya. Ya besok. Itu sebenarnya pengurus dan calon-calonnya juga dari pagi siang ya. Iya, iya. Kalau boleh saya sebut 3 kandidat ini, itu paginya ada seorang, siangnya 2 orang justru. Lebih banyak harmonis ya, lebih banyak ini ya. Tapi kita bukan ngelihat pagi siangnya, tapi kita ngeliat nama 1 DKI. 1 DKI. Bagaimana mereka bersinergi dengan alumni yang lain gitu kan. Oke. Kalau ente sendiri lebih ke basis daerah barat ya? Ya, Cengkareng. Lebih ke basis Cengkareng. Ya, sedikit ya sejarah singkat 1 DKI. Gua di sini kenapa senang sejarah, untuk meluruskan hal-hal yang emang sebenarnya sampai sekarang itu perlu diluruskan, bahwa sebelum ada yang sekarang mungkin tetap diakui viral atau tetap dijaga, ada sejarah sebelumnya seperti 1 DKI ini. Bung, lu kan seneng banget nih di dunia STM. Di IKAP lu membawa nama 1 DKI. Di lingkungan apapun Rama, Kimung 1 DKI, ya kan. Arti 1 DKI menurut lu apa, Bung? Menurut hati lu yang paling dalam? Kalau 1 DKI itu suatu sekolah ya, yang kalau awalnya saya lihat tuh karena prestasi waktu yang saya lihat pertama kali di tahun 89 itu karena olahraga sepak bola. Jadi saya sendiri masuk ke 1 DKI itu karena olahraga bola itu. Jadi inilah sekolah yang saya tahu olahraga hebat, sepak bola hebat. Itu sampai menolorkan, dan alhamdulillah waktu saya lulus pun tahun 92 kita juara di DKI, betul. Jadi artinya itu sangat luas sekali ya. Jadi paling tidak membangkitkan pemilih sekolah untuk memilih 1 DKI karena sepak bola itu. Ada olahraga ya? Olahraga. Di samping SMK 53 yang emang terkenal agak sulit untuk masuk, ya kan? Dengan LSM nggak ada zonasi, mungkin dengan nilai yang bagus. Olahraganya juga salah satu tujuan dari lulusan-lulusan SMP untuk di wilayah barat, untuk minat untuk sekolah di SMK 53. Iya, sampai kemarin juga kita melihat ada adik kelas kita gitu yang berlatih futsal. Nah, kita bilang terus galakan ini, karena mereka pun sendiri di wilayah nasional pun dia sudah berkecimpung. Jadi ya insya Allah kita sebagai kakak kelas ataupun alumni ya, kita akan bantu semampu kita untuk lebih memajukan mereka atau memajukan olahraga di sekolah kita nanti. Amin, luar biasa nih dari Bang Rama Kimung nih, arti 1 DKI, karena tujuannya 1 DKI udah sebagai ikonnya sepak bola salah satu di STM di Jakarta. Bung, yang terakhir, Bung. Ya. Harapan nih buat pengurus siapapun yang terpilih nih sebagai ketua Ikatan Alumni 1 DKI, harapan dan istilahnya yang lo pengen punya, istilahnya yang dulu zaman lo belum tersampaikan, mungkin bisa diteruskan di sini. Coba diomongin. Jadi buat para alumni yang mencalonkan diri dan insya Allah akan terpilih, mudah-mudahan dapat bersinergi dengan yang lain untuk hal-hal yang lebih baik dan dapat memajukan sekolah kita
ke depannya. Insya Allah terwujud. Amin. Iya. Bung, makasih nih Bung. Luar biasa Bung. Kali ini pokoknya hari ini gua jauh-jauh dari Cibarusah datang untuk podcast Opung, dan ini bagian dari jejak rekam digital Bang Rama, Bang Kimung atau Opung di IKAP untuk menjadi suatu istilahnya untuk anak cucunya bahwa dia cinta banget dengan satu DKI, dan luar biasa mungkin teman-teman sejawatnya dia yang sudah mendulukan mungkin melihat hal ini. Rama lah yang istilahnya sampai membawa satu DKI ke ruangan lingkup dunia STM di Jakarta. Ya, sampai ketemu dengan gua Dawei Bonser dan Rama satu DKI. Kita berlanjut ke sejarah-sejarah cerita STM yang lainnya. Bagi yang ingin bercerita tentang sejarah sekolahnya atau sejarah basis, bisa kontak ke DM ke Instagramnya Bonser Channel. Ya, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.